Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,21% ke angka 6.900. Selain video ini kami juga mengupload dari video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang mulai dilepas break rock tapi terlihat saat ini masih mencoba untuk rebound dan bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa sebuah saham secara tren masih uptrend dan laporan keuangan semester satunya masih oke, laba bersihnya masih naik 20% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham AMRT. Saham AMRT memang tanggal 13 kemarin baru saya analisa, tapi hari ini saya update lagi karena sudah naik mencapai target analisa di harga 3.000. Jadi bisa kita lihat harga 3.000 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham AMRT. Hari ini MRT berhasil naik mengetes 3.000, sempat naik di atas 3.000 tapi saat penutupan kembali turun dan hanya naik 1% lebih ke 2.940. Jadi candle hari ini memang kurang oke, shadow ke atas yang sangat panjang, berarti memang masih gagal break resisten kuat ini. Tapi secara tren MRT masih oke karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas support MA50 150. Untuk support MA50 saat ini di sekitar 2.790, garis MA150 saat ini di sekitar 2.730. Jadi secara tren memang saat ini masih layak untuk di hold apabila teman-teman hari ini belum take profit di sekitar harga 3.000. Dan bisa kita lihat laba bersih MRT di semester 1 ini masih naik 28% lebih, sehingga ini merupakan salah satu sentimen positif untuk MRT saat ini. Jadi secara tren masih oke dan laporan keuangan semester 1 juga masih oke. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary-nya. Untuk broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi MRT apabila teman-teman masih belum take profit, mau hold terus selama support MA50 tidak terlewati, menurut saya masih oke. Tapi tetap harus perhatikan apabila masih gagal break 3.000, maka MRT secara tren masih akan sideways. Jadi tetap masih ada potensi kembali turun mengetes support di sekitar 2.800. Jadi hari Jumat nanti saya lihat MRT masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3.000. Harus diperhatikan apabila gagal break masih ada potensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, menurut saya sudah harus waspada karena sudah dekat dengan 3.000. Jangan sampai teman-teman entry di sekitar 3.000 dan ternyata gagal break, teman-teman akan loss. Dan yang paling aman adalah wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 2.800 untuk entry di sekitar support ini. Dan sekarang saya akan coba update saham IMAS yang hari ini kembali naik 12% lebih ke harga 2.280. Cara tren bisa kita lihat saham IMAS saat ini sudah mulai naik di atas garis EMA50, sempat gagal break 2.200 dan turun kembali mengetes support psikologis di harga Dori dan malah sempat mengetes support di EMA50 di harga 1.965. Saham IMAS merupakan salah satu saham yang kami bahas bareng teman-teman member pada saat live stream kemarin dan masuk watchlist untuk minggu ini. Selain IMAS, sebenarnya ada beberapa saham yang kami bahas juga yang saat ini secara tren masih on track. BRPT masih naik, ACST juga masih naik, rata-rata juga secara tren masih on track. Nanti akan coba kita bahas beberapa. Tapi untuk IMAS, jika kita perhatikan, kenaikan tinggi hari ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing memang masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk IMAS, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, harus ingat kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi dari sebelumnya di sekitar harga 1.700-an, saat ini sudah mencapai sekitar 2.300. Memang saya lihat IMAS masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di sekitar 2.400. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, harus lebih disiplin. Karena sebelumnya sudah pernah kami bahas dan kami sarankan untuk coba tunggu kembali sekitar 2.000 sampai garis EMA50. Dan hari ini sudah tercapai target untuk entry-nya. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah masih dapat sekitar 2.000 atau garis EMA50, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama support ini tidak terlewati, dan pertimbangkan untuk take profit apabila IMAS masih kesulitan untuk naik melewati resisten sekitar 2.300 sampai 2.400 ini. Oke, sekarang coba kita bahas ACST juga. Ya, bisa kita lihat saat ini juga sebenarnya sudah naik mencapai target analisa pada live streaming kemarin. Bisa teman-teman lihat alasan saya selalu screening saham-saham yang berada di sekitar garis EMA50 150 karena pertama sangat gampang, kita cuma perlu fokus garis EMA50 150, cari saham yang sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA atau minimal salah satu EMA.
Jadi saya pribadi tidak perlu repot-repot banyak indikator atau lihat ini polanya seperti apa dan sebagainya, karena lebih simpel dan bisa mendapatkan profit itu akan lebih baik daripada kita paksakan untuk banyak indikator atau banyak yang harus kita pelajari. Jadi ACST seperti pada live streaming minggu lalu saya jelaskan ke teman-teman member, ini menarik untuk dipantau karena pada saat hari Jumat berhasil naik di atas garis EMA 150. Walaupun belum terkonfirmasi break, tapi menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, maka ACST juga akan mulai uptrend. Karena saya pribadi selalu saya jelaskan, sebuah saham saya anggap uptrend apabila berhasil naik di atas kedua garis EMA. Apabila berhasil naik, cara probabilitas, cara potensi akan lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita lihat hari Senin terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150. Hari Selasa mencoba untuk naik di atas 150, memang masih gagal, shadow ke atas, tapi hari ini masih lanjut naik dan telah mencapai target di sekitar 160. Dan secara trend ini bisa kita lihat, ini masih bergerak uptrend. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Pada kenaikan tinggi hari ini juga terlihat sebenarnya masih ada sedikit distribusi dan asing juga melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk saham ini apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Paling aman adalah coba tunggu tekan pullback dulu mendekati 150 apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru kita entry. Sedangkan teman-teman yang sudah berhasil dapat di sekitar 145 sampai 150 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ACST minggu ini ternyata masih gagal break 160. Karena ingat kenaikan tinggi hari ini malah ada distribusi. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi paling aman menurut saya coba swing trade dulu. Oke, sekarang coba kita lihat ICBP. ICBP sebenarnya sudah masuk watchlist kami di live streaming 2 minggu lalu pada saat ICBP berada di sekitar garis EMA 50. Pada saat di sekitar garis EMA 50, kami sudah coba screening, menarik untuk dipantau karena saat itu masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat ICBP berhasil rebound dari support EMA 50 dan mencoba untuk break 11.500. Dan kami masukkan ke watchlist lagi untuk minggu ini karena masih ada potensi untuk naik di atas 11.500. Karena pada hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat hari ini kembali naik melewati harga 11.500 dan jika kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara teknikal saat ini masih oke. Bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150 dan saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes target di sekitar 11.800. Apabila mau take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ICBP ternyata memang masih kesulitan untuk break resisten ini. Karena sebelumnya mencoba break resisten di harga 11.800 gagal break, turun kembali ke garis EMA 50. Jadi apabila ternyata minggu ini atau 1 minggu ke depan mencoba break masih gagal, masih ada potensi untuk melemah kembali. Jadi teman-teman bisa lihat saham-saham yang saya screening rata-rata cari yang secara teknikal oke, minimal berada di atas garis EMA 50 atau 150. Apabila dapat saham yang berhasil naik di atas kedua garis EMA itu akan lebih oke. CBB bisa kita perhatikan sebelumnya juga kurang oke, berada di bawah garis EMA 50 150 tapi setelah berhasil break, ini salah satu contoh lagi, contoh kasus setelah berhasil break bisa kita lihat trennya terus bergerak naik. Jadi cuma fokus kedua garis EMA ini saja. Apabila kita bisa screening saham-saham yang mencoba untuk break dan berhasil break, maka potensi untuk uptrend masih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.